Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad dari kelas 11 IPA 5. Saya akan menyampaikan tentang materi teks eksplantasi. Teks eksplantasi. Teks eksplantasi merupakan penjelasan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa, alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplantasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Tujuan utama teks eksplantasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Selanjutnya, struktur teks eksplantasi. 1. Pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berubah definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. 2. Deretan penjelas. Pada bagian ini bersifat perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. 3. Inten ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Yang keempat, kesimpulan. Pada bagian akhir, teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplantasi. Pembahasan dalam teks eksplantasi menggunakan konten ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta yang empiris, dan statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antar spek dan antar peristiwa dalam teks ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplantasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplantasi bersifat logis dan teoretis. Objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan dukungan teori yang relevan, sehingga dapat pula disajikan yang valid. Bukan teks eksposisi. Teks eksplantasi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Bukan teks prosedur. Teks eksplantasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Teks eksplantasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa yang baku, bersifat universal. Ini ada beberapa kaidah kebahasaan dari teks eksplantasi. Yang pertama, populasi. Yang kedua, kata kerja aktif. Yang ketiga, konjungsi. Yang keempat, keterangan waktu. Yang kelima, istilah ilmiah. Yang keenam, kata ganti benda. Langkah-langkah menulis teks eksplantasi. Dalam membuat teks eksplantasi, kita dapat menggunakan dua pola pengembangan, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Berikut langkah-langkah menulis teks eksplantasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Yang kedua, membuat rancangan kerangka atau teks. Yang ketiga, mengumpulkan referensi teks. Yang keempat, mengembangkan teks. Berikut adalah contoh teks eksplantasi. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi.
Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berdekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampaknya yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah, sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak seperti mengalami pergerakan. Teori teknik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan, sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya mengapa gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja, tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran karena banyaknya gunung berapi. Itulah penyampaian materi teks eksplantasi yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.